Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Tertulis dalam kitab Efesus 5 ayat 18 dan ayat 19. Kata kunci renungan pada malam ini adalah, apa yang disukai Allah. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Efesus 5 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama, bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Terambil dari kitab Efesus 5 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, inti ibadah adalah pujian dari lubuk hati. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Sebagian gereja telah terpecah-pecah karena tata cara ibadahnya. Gereja yang satu mungkin berkeras menggunakan cara kebaktian tradisional, sementara yang lain mendorong format yang lebih kontemporer. Kita semua dapat belajar dari apa yang diperoleh oleh seorang lelaki yang sedang dalam perjalanan bisnis. Sesudah menghadiri kebaktian gereja di dekat hotelnya, ia berbicara dengan sang pendeta betapa ia merasa diberkati oleh khotbahnya. Akan tetapi, ia tidak bisa menikmati ibadahnya. Pendeta tersebut kemudian bertanya, kira-kira menurut Anda apa yang tidak disukai oleh Allah? Laki-laki itu pun menjawab, saya kira tidak ada yang tidak dia sukai.
Saya hanya membicarakan reaksi saya sendiri. Akan tetapi, ibadah bukanlah persoalan mengenai diri saya. Bukankah demikian? Kita berhak memiliki pilihan, dan kita harus memegang teguh keyakinan Alkitabiah kita. Akan tetapi, sebelum kita menyampaikan pendapat, marilah kita berusaha dengan sungguh-sungguh memahami sudut pandang Allah. Renungkanlah Efesus 5 dari sudut pandang ibadah. Kita harus dipenuhi roh, berbicara satu sama lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, nyanyian rohani, bersyukur kepada Allah, dan merendahkan diri seorang kepada yang lain. Apapun gaya ibadah kita, ketika kita menaikkan pujian kepada Allah atas kebesarannya dan semua yang telah Dia perbuat, kita akan meninggikan Dia dan menguatkan orang lain. Itulah yang disukai Allah. Jangan mendukakan Roh Kudus. Efesus 4 ayat 30 berkata, "Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan." Mendukakan Roh Kudus adalah salah satu dosa yang diperingatkan keras di dalam Alkitab. Dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus mengingatkan agar kita tidak lagi mendukakan Roh Kudus. Mendukakan dapat berarti membuat sedih, mempermalukan, dan juga menghina. Namun Alkitab menyatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Maka, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jadi kita harus benar-benar mengenakan manusia baru, dengan menanggalkan segala perbuatan dan karakter lama kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, selain memadamkan roh, juga merupakan tindakan mendukakan Roh Kudus. Itu sama artinya kita sedang menghalangi dan menghentikan pekerjaan Roh Kudus sehingga ia tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam Efesus 1 ayat 13 dikatakan, "Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, yang dijanjikannya itu." Meterai dari Roh Kudus menempatkan kita pada posisi yang aman karena kita berada di pihak Tuhan dan Tuhan ada di pihak kita. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan menjadi perlindungan, naungan dan pembela kita. Namun apabila Roh Kudus kita dukakan, kita akan kehilangan meterai dari Roh Kudus. Akibatnya kita tidak lagi mengalami penyertaan dan perlindungannya secara sempurna. Sebenarnya Roh Kudus tidak meninggalkan kita, walaupun kita sering mengecewakan Dia. Hanya, Ia tidak dapat memenuhi kita, tidak dapat memberi kita kekuatan, dan tidak dapat memakai kita jika kita mengabaikan kehidupan rohani kita. Artinya, Roh Kudus tak bisa bekerja di tengah perbuatan-perbuatan kita yang mendukakannya. Hal inilah yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus, janganlah mendukakan Roh Kudus dengan cara hidup kita. Lalu perbuatan apa saja yang membuat Roh Kudus berduka cita? Dalam bacaan Alkitab hari ini dijelaskan bahwa kita dapat mendukakan Roh Kudus dengan bertindak seperti orang yang belum percaya, dengan pikiran yang sia-sia, jauh dari persekutuan dengan Tuhan, dengan kedegilan hati, menyerah kepada natur dosa, dengan perkataan dusta, dengan kemarahan yang tak dibereskan, dan dengan percabulan. Kita harus memandang serius gaya hidup kita sebagai orang percaya, karena sikap mendukakan Roh Kudus akan memadamkan rohnya untuk bekerja, sehingga kita tak akan memiliki kekuatan melawan natur dosa tersebut. Pada akhirnya,
akan mengakibatkan penolakan kepada Roh Kudus itu sendiri, dan berujung pada tindakan yang tak dapat diampuni, yaitu menghujat Roh Kudus atau menghina Roh Kasih Karunia. Seperti yang disampaikan Saint Vanus, sikap keras kepala berhubungan dengan sikap menentang Roh Kudus. Sungguh tragis jika Roh Kudus yang telah dikaruniakan untuk menolong kita abaikan. Hendaknya pemahaman bahwa kita dapat mendukakan Roh Kudus itu dengan perbuatan-perbuatan dosa, mendorong kita untuk tidak hidup di dalam dosa, dan kita mengizinkan Roh-Nya bekerja secara leluasa di hati kita sebagai bait-Nya, yang akan menghasilkan buah Roh di dalam kehidupan kita. Karena itu, janganlah hidup kita mendukakan Roh Kudus supaya hidup kita diberkati Tuhan. Buah terang, Efesus 5 ayat 9 berkata, "Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran." Terang itu memiliki buah atau hasil. Gelap juga memiliki buah dan hasil. Buah terang akan membawa kita pada kehidupan yang baik dan berguna bagi diri kita dan sesama manusia. Sementara buah kegelapan akan membawa kita kepada kematian dan kebinasaan serta kesengsaraan bagi orang lain. Umat Kristen dituntut untuk berbuah terang bukan gelap. Karena setiap orang percaya adalah menjadi anak-anak terang. Kita sudah dipindahkan dari kegelapan kepada terang. Perpindahan itu menyebabkan hidup kita berubah. Harus ada perubahan yang besar dalam hidup seseorang ketika mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Keadaan itu digambarkan seperti seseorang yang berada dalam kegelapan berpindah ke dalam terang. Dalam gelap seseorang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya, mencekam, menakutkan dan sulit membedakan mana yang benar dan yang salah. Suasana kegelapan dalam hidup manusia dinyatakan dengan perbuatan yang dipenuhi pemberontakan terhadap otoritas, kebencian, percabulan, rupa-rupa kecemaran, keserakahan, perkataan kotor, kosong, sembrono serta hampa. Sedemikian negatifnya pengaruh kegelapan ini dalam hidup manusia, maka Tuhan melarang kita untuk tidak berkawan dan bersekutu dengan mereka. Mengapa? Karena kita bukan lagi anak-anak kegelapan. Yesus Kristus telah mati supaya kita bisa dilepaskan dari kegelapan dan menjadi anak-anak terang. Kita harus menghargai pengorbanannya dan status kita yang baru. Kita tidak boleh lagi mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan itu, bahkan kita harus menelanjangi perbuatan-perbuatan kegelapan itu. Bagaimana caranya agar kita bisa berbuah? Pancarkankan terangmu dengan 3 perbuatan di bawah ini. Pertama, kebaikan. Kebaikan adalah sifat dari buah terang. Kebaikan akan menelajangi hal-hal buruk dan jahat. Kebaikan akan mengalahkan kejahatan. Melakukan pekerjaan yang baik adalah rencana Allah bagi setiap orang percaya. Kedua, keadilan. Keadilan adalah lawan dari kecurangan dan penindasan. Ketika kita sebagai anak-anak terang memperlakukan orang lain dengan adil, maka sesungguhnya kita sedang mematahkan belenggu-belenggu kelaliman dan penindasan. Hal ini menjadikan orang tersebut melihat dan mengalami terang Tuhan dalam hidupnya. Ketiga, kebenaran. Iblis sebagai raja kegelapan memerintah dengan tipu muslihat. Ketika kita sebagai anak-anak terang menyatakan kebenaran, maka kita sedang menelanjangi tipu muslihat itu. Yesus dan firman Allah adalah kebenaran yang akan membebaskan manusia dari kegelapan. Perkataan, rancangan, sikap dan perbuatan-perbuatan kita harus merupakan ekspresi dari kebenaran firman Allah, sehingga kita akan menghasilkan terang sepanjang hidup kita. Karena itu, teruslah berbuah terang selama kita masih hidup.
Selamat memulai karya dalam minggu ini rendah hati. Efesus 5 ayat 21 berkata, "Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus." Rendah hati adalah salah satu ciri orang Kristen. Merendahkan hati adalah urusan yang paling sulit bagi sebagian besar manusia ciptaan Tuhan. Mungkin sebagian dari kita pernah merasa kesal atau kurang nyaman ketika bertemu dengan seseorang yang sangat tinggi hatinya. Cara bicaranya berlebihan atau merasa paling tahu segala hal. Padahal, pekerjaannya hanya sebagai tukang sapu atau istilah kerennya cleaning service. Ada orang yang merasa paling cantik dan ketika disapa jawabannya menyakitkan hati. Rendah hati adalah sikap tidak menempatkan diri sebagai orang yang lebih tinggi secara status sosial, jabatan, intelektual, dan sebagainya daripada orang lain, sedangkan rendah diri adalah perasaan bahwa diri sendiri kurang dibandingkan orang lain. Dalam hubungan dengan sesama, kita harus bersikap rendah hati, tetapi tidak boleh bersikap rendah diri. Dalam hubungan dengan Tuhan, kita bukan hanya harus bersikap rendah hati, tetapi kita juga harus menyadari bahwa diri kita memang hina di hadapan Tuhan. Tidak ada sesuatu pun di dalam diri kita yang bisa kita banggakan. Merasa rendah diri di hadapan Tuhan adalah perasaan yang wajar. Akan tetapi, perasaan hina itu harus digabungkan dengan perasaan berharga, karena kita yang hina ini dikasihi oleh Tuhan. Bahkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mendapat status baru yang amat berharga, yaitu status sebagai anak-anak Allah. Di dalam Alkitab ada disampaikan beberapa hal terkait dengan rendah hati. Raja Daud misalnya, amat berbeda dengan Raja Saul. Raja Saul adalah seorang yang rendah diri di hadapan orang lain. Salah satu buktinya adalah bahwa ia bersembunyi saat terpilih sebagai raja. Sayangnya, tindakan-tindakannya menunjukkan bahwa dia tidak cukup rendah hati untuk mengakui kesalahan yang dilakukannya. Bagi Raja Saul, yang paling penting adalah penghargaan orang lain terhadap dirinya. Sikap Raja Saul ini amat berbeda dengan sikap Raja Daud yang rendah hati, khususnya terlihat dari sikapnya terhadap Raja Saul dan yang bersedia merendahkan diri di hadapan Allah walaupun diolok-olok oleh istrinya sendiri. Tuhan menghendaki anak-anaknya merendahkan diri, terutama di hadapan Tuhan. Bukan untuk kepentingan Tuhan, melainkan untuk kepentingan dan kebahagiaan kita sendiri. Dalam menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi dewasa ini, jika kita mengandalkan akal dan kepintaran kita sendiri, kita tidak akan mampu. Apalagi dalam hal melakukan apa yang baik bagi sesama. Di dalam hidup ini, kita menghadapi berbagai macam pilihan dan pilihan tersebut sangat menentukan perjalanan hidup kita di kemudian hari. Tetapi selaku anak-anak Tuhan, janganlah kita melakukan apa yang baik dengan mengharapkan imbalan. Itu merupakan tindakan yang tidak dikehendaki Allah. Sikap mengharapkan imbalan ini yang akhirnya menjadi bibit suburnya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ada orang yang mau membantu seseorang untuk masuk kerja ke salah satu perusahaan dengan iming-iming setelah masuk kerja harus menyetor sekian rupiah. Iming-iming seperti ini akan menyuburkan tindakan dan sikap selalu mengharapkan balasan saat melakukan sesuatu kepada orang lain. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk merendahkan diri kita di hadapan orang lain dengan takut akan Tuhan. Firman Tuhan ini kiranya dapat menguatkan kita dan menjadikan kita mengerti pentingnya merendahkan diri terlebih di hadapan Tuhan. Banyak orang merasa gengsi untuk merendahkan diri kepada Tuhan, sebab mereka takut dikira rendah diri.
memang merasa rendah diri terhadap manusia menghambat kemajuan dalam segala bidang. Tapi merendahkan diri terhadap Tuhan mendatangkan kemenangan. Bagi anak-anak Tuhan yang bisa merendahkan diri di hadirat Tuhan akan selalu mengakui bahwa keberhasilan hidupnya, keberhasilan pelayanannya, semuanya semata-mata karena anugerah Tuhan, dan tidak akan pernah berkata, "Kalau bukan karena aku." Oleh karena itu, setiap kita harus selalu waspada, sebab sering terjadi bahwa seseorang menjadi sombong dan tinggi hati secara tidak sadar. Apa arti menebus waktu dalam Efesus 5 ayat 16? Efesus 5 ayat 15 dan ayat 16 dalam King James Version mengatakan, "Hendaknya kamu hidup dengan hati-hati, jangan seperti orang bodoh, tetapi seperti orang bijak, dan gunakanlah waktu, karena hari-hari ini jahat." Ungkapan menebus waktu juga ditemukan dalam Kolose 4 ayat 5 berkata, "Hiduplah dengan bijaksana terhadap mereka yang tidak ada, dan pergunakanlah waktu." Dalam kedua ayat tersebut, menebus waktu berkaitan dengan kebijaksanaan dalam cara kita berjalan, yaitu cara kita hidup. Menebus sesuatu berarti membelinya kembali, mendapatkan kembali kepemilikannya. Waktu adalah anugerah dari Tuhan, dan tidak seorang pun di antara kita yang mengetahui berapa banyak waktu yang telah kita miliki. Hanya Tuhan yang tahu berapa banyak waktu yang kita miliki di bumi ini untuk mengambil keputusan yang berdampak pada kekekalan. Ketika Tuhan mengatakan kita harus menebus waktu, Dia ingin kita hidup dalam kesadaran terus-menerus akan waktu yang terus berjalan dan memanfaatkan waktu yang kita miliki sebaik-baiknya. Faktanya, terjemahan NIV terhadap Efesus 5 ayat 16 berkata, menggunakan ungkapan memanfaatkan setiap kesempatan sebaik-baiknya daripada memanfaatkan waktu. Daripada menyia-nyiakan hari-hari kita untuk hal-hal remeh yang tidak meninggalkan bekas, Kitab Suci memerintahkan kita untuk tekun berbuat baik. Konteks dari perintah untuk menukarkan waktu membantu kita memahami seperti apa penukaran waktu itu dan mengapa hal itu penting. Berhati-hatilah dalam menjalani hidup. Jangan hidup seperti orang bodoh, tapi seperti orang bijak. Manfaatkan setiap kesempatan di hari-hari jahat ini. Jangan bertindak sembarangan, tetapi pahamilah apa yang Tuhan ingin Anda lakukan. Jangan mabuk dengan anggur, karena itu akan merusak hidupmu. Menebus waktu berarti kita berhati-hati dalam menjalani hidup. Kita mencari dan menerapkan kebijaksanaan. Kami memanfaatkan setiap kesempatan dan menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Kami memikirkan rencana kami dan memastikannya sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan kita menghindari aktivitas yang sia-sia dan berbahaya seperti mabuk. Mengapa kita harus hidup seperti ini? Sebab hari-hari ini jahat. Kita harus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Yesus mengajari murid-muridnya pentingnya memanfaatkan waktu. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selagi masih siang, malam akan tiba, ketika tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Yesus rajin menjalankan misinya. Gangguan sama lazimnya pada saat itu dan sekarang. Namun Dia tidak membiarkan satu pun gangguan menghalangi Dia untuk berkhotbah dan mengajarkan firman Tuhan. Itulah sebabnya Dia datang. Walaupun Ia hanya berada di bumi selama 33 tahun, Yesus mengubah dunia selamanya karena Ia menebus waktu. Kita dapat belajar memanfaatkan waktu dengan menyadari fakta bahwa kita mungkin tidak mempunyai hari lain. Lagu, Live Like You Were Dying, oleh Tim McGraw berkisah tentang menebus waktu.
Meskipun fokusnya adalah mengejar hasrat duniawi di waktu yang tersisa, liriknya memberikan poin penting. Mereka menyimpulkan dengan pemikiran ini, suatu hari nanti saya harap Anda mendapat kesempatan untuk hidup seperti Anda sedang sekarat. Sebagai orang Kristen, kita harus hidup seolah-olah kita sedang sekarat dan mengejar semua yang Tuhan telah berikan kepada kita untuk dilakukan selagi kita punya waktu. Segala sesuatu yang dilakukan bagi Kristus di bumi akan menghasilkan upah kekal. Apa yang dilakukan karena alasan egois dan duniawi akan terbakar dan musnah. Cara lain yang bisa kita pelajari untuk memanfaatkan waktu adalah dengan meminta bantuan Tuhan kepada kita. Kita hendaknya memulai setiap pagi dengan menyerahkan hari kita kepada Tuhan dan memohon kepadanya untuk membantu kita melakukan sesuatu pada hari itu yang memiliki makna kekal. Dengan memulai hari kita dengan memikirkan kekekalan, kita menjadi lebih sadar akan dorongan spiritual dalam hati kita. Kita mencari cara agar kita dapat menghormati Tuhan, membantu orang lain, atau memanfaatkan waktu kita dengan cara yang produktif. Duduk di lampu merah, kita bisa mendoakan tetangga kita. Mengepel lantai, kita bisa beribadah dengan bernyanyi. Di restoran, kita dapat meninggalkan tip ekstra besar bersama dengan risalah Injil atau kartu undangan ke gereja. Kita dapat mengevaluasi karunia dan minat kita dan menemukan cara untuk menginvestasikannya bagi kerajaan Allah. Menjadi sukarelawan, melayani di gereja, memimpin pelayanan, membawa pelajaran Alkitab ke penjara, dan belajar untuk menunjukkan diri kita di perkenan Allah, adalah cara-cara kita dapat memanfaatkan waktu. Yakobus 4 ayat 14 mengingatkan kita bahwa kehidupan kita di dunia tidak lebih dari kabut yang muncul dan kemudian dengan cepat menguap. Uang dan harta benda kita akan diberikan kepada orang lain. Pekerjaan kita akan diisi oleh orang lain. Keluarga kita mungkin mengingat kita dengan penuh kasih sayang, tetapi akan melanjutkan kehidupan tanpa melibatkan kita. Yang tersisa dari hidup kita di bumi hanyalah yang diinvestasikan dalam kekekalan. Pada akhirnya, yang terpenting adalah apa yang kita lakukan atau tidak lakukan untuk memanfaatkan waktu. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami.
Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.